Sejahtera. Kita masuk pada segmen debat di antara para calon. Pada segmen ini, masing-masing pasangan calon akan memberikan pertanyaan, menjawab, dan kemudian ditanggapi oleh pasangan calon yang memberikan pertanyaan. Waktu bertanya 1 menit, waktu menjawab 2 menit, dan waktu menanggapi hanya 1 menit. Kesempatan pertama saya mempersilakan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk memberikan pertanyaan yang telah disiapkan. Baik, APBD Kabupaten Yahukimo terdiri dari DAU 700 miliar, DAK, DDL, dan pendapatan asli daerah. Tadi pasangan nomor urut 1 katakan bahwa dana itu habis sehingga belum bisa memberikan pelayanan secara maksimal, dan juga dana itu terserap juga lebih banyak ke COVID. Sebahaya apa COVID di Kabupaten Yahukimo sehingga saudara berdua sebagai incumbent bisa mengeluarkan dana yang cukup besar. Sementara grafik yang kita ikuti di Papua ini untuk Kabupaten Yahukimo itu masih hijau, atau artinya tingkat angka kematiannya tidak ada dan juga tidak ada peningkatan. Sehingga apa yang menjadi dasar pemikiran dan bisa menyerap dana lebih besar di sektor itu sehingga pelayanan sektor lain jadi korban. Terima kasih. Waktu untuk menjawab silakan pasangan calon nomor urut 2. Waktu hanya 2 menit. Baik, terima kasih. Jadi COVID ini kan secara mendunia, bukan di Yahukimo saja. Karena itu dari pemerintah pusat, APBD kita kan hanya 750 miliar DAU. Kalau DAK, Otsus, DBA itu kita tidak bisa kan. Itu program yang memang betul-betul tidak boleh korek dari daerah kita. Sehingga yang saya hitung kategorikannya 750 miliar saja. Sangat COVID, kenapa kita siapkan anggaran dari daerah itu 70 miliar. Kami sudah publikasikan di media. Sehingga masyarakat Yahukimo itu bisa baca dengan kategori kesehatan sekian, kemudian bantuan sosial kayak mahasiswa sekian, kayak tunai kayak masyarakat sekian, sehingga seluruh masyarakat di Papua ini baca dan lihat. Lalu kenapa kami harus anggaran COVID ini? COVID ini bukan kita sembarang, karena ada terbitkan dengan peraturan bupati yang menunjuk kepada pihak-pihak ketiga yang bisa datangkan 9 bahan pokok, kemudian alat-alat alkes, kemudian kita kasih honor kepada petugas COVID di kabupaten. Kalau kita tidak kasih honor, orang tidak bisa kerja. Ini jadi masalah. Sehingga anggaran ini kita sudah peruntukkan secara transparan, terbuka, dan kita sudah sampaikan ke media sosial. Sehingga masyarakatnya Yahukimo bisa mengikuti secara seksama. Dalam APBD kita itu tidak ada namanya COVID, jadi kita tidak siapkan uang. Tetapi semua pos perjalanan, baik di DPR, Bupati, seluruhnya kami pangkas secara keseluruhan. Lalu kedua, di pemerintah pusat mereka potong lagi 80 miliar DAU. Ya, uang ini pemiliknya negara punya, bukan daerah punya. Ini menjadi persoalan. Sehingga untuk penggunaan di Yahukimo hanya 70 miliar saja. 70 miliar kami sudah buka secara transparan dan terbuka. Ini pun inspektor sudah turun. Semua pihak sudah turun ikut melihat dokumen-dokumen yang kita lengkapi. Ada kebanyakan mahasiswa mereka bilang harus diperiksa bupati juga, tapi ini kan uang negara. Yang memeriksa itu mereka yang punya undang-undang yang ngatur dan yang punya komponen secara. Terima kasih, waktunya telah selesai. Silakan 1 menit untuk menanggapi jawaban yang telah disampaikan. Ya, menurut hemat saya angka itu sangat besar dan terlalu tinggi ketika kita tidak ada orang yang mengalami sakit COVID itu sendiri. Kemudian juga dari kebijakan itu mempengaruhi ada orang yang jadi korban, di mana pegawai punya hak-hak dipotong, DPR punya hak-hak dipotong. Sehingga hal-hal seperti itu saya pikir tidak menolong rakyat kita sendiri. Kemudian yang kedua adalah anggarannya jadi tumpang tindih. Karena dana DAK seluruhnya ada proyek-proyek, semua dipangkas di pusat habis. Sehingga mungkin kebijakan seperti ini agar jadi pertimbangan. Karena itu kesannya jadi tumpang tindih, di mana ada APBN juga, APBD provinsi juga, kemudian ada kabupaten, sementara daerah kami aman-aman saja. Kemudian saya harap untuk seperti pembangunan infrastruktur dan lain-lain itu bisa jadi perhatian baik legislatif maupun eksekutif, sehingga bisa jadi hal yang membawa berkah. Ya, terima kasih. Kita berikan aplaus kepada kedua pasangan calon.
Berikutnya saya mempersilakan kepada pasangan calon nomor 2 untuk memberikan pertanyaan yang telah disiapkan. Baik. Waktu 1 menit. Ya. Baik, terima kasih. Saya pikir Pak Didi ini juga adalah mantan pimpinan DPR, jadi istirahatlah. Artinya di APBD kita di Yaukimo itu memang 1,6 triliun. Tapi setelah kita hitung dari sumber-sumber anggaran, yang kita bisa program antara DPR dengan pemerintah hanya di 750 miliar DAU. Selebihnya kita tidak bisa. Setelah saya dengan Pak Wakil ini kami janjikan untuk jilid 1 bahwa kami akan kasih naik insentif untuk para pegawai negeri sipil Yaukimo dengan 2.500 pegawai. Dan insentif itu kami sudah wujudkan, dan di Papua ini insentif nomor 1 di Yaukimo. Tetapi jadi persoalannya adalah bagaimana nantinya Pak Bupati, Pak Didi Mus jadi Bupati, bagaimana orang-orang yang STM kita ini uangnya sudah bagus, jalan baik, gaji menerima, dan kita arahkan ke non tunai, di rekening semua kita sudah bayar, tapi orang-orang ini itu pemalas masuk kantor. Terima kasih. Waktu 2 menit untuk menjawab pertanyaan yang diberikan. Pertanyaannya adalah bagaimana orang-orang yang malas ini supaya kantor itu bisa aktif dan budgeting itu bisa berjalan, pembayaran di rekening itu bisa jalan. Kalau kami 2 ini terpilih jadi bupati, sebenarnya kami akan merangkul seluruh pegawai negeri itu, memberikan motivasi, karena manusia-manusia di Yaukimo hari ini membutuhkan perhatian, membutuhkan motivasi, membutuhkan pendampingan. Kemudian juga harus mengangkat kepala dinas yang cerdas, yang punya kemampuan akademiknya terukur, kemampuan organisatorisnya terukur, kemudian kerohaniannya baik, sehingga kepala-kepala dinas ini bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, sehingga kantor itu tidak akan kosong. Dan kami juga akan memberikan uang makan minum mereka. Selama ini uang makan minumnya sudah hilang, sehingga uang lauk pauk itu kami akan kembalikan, sehingga kantor itu aktif dan mereka punya integritas dan harga diri sebagai ASN yang terhormat. Sehingga kami akan memperhatikan mereka, menempatkan orang tepat di tempat yang tepat, dan seleksi orang dengan tepat berdasarkan pangkat dan golongan, tidak melihat suku, ras, golongan, latar belakang, saudara, keluarga, om, tete, nenek, segala macam, tetapi kita melihat orang yang tepat pada tempat yang tepat. Itu yang akan kami lakukan, sehingga pelayanan birokrasi itu akan maksimal, ASN bekerja sesuai dengan standar, kemudian evaluasi anggaran dengan waktu yang tepat, DPR sidang tepat, mekanisme siklus anggaran jalan dengan baik, dan pasti ASN-nya akan punya semangat kerja, karena hari ini mereka butuh motivasi pemimpinnya. Demikian. Ya, terima kasih. Kita berikan aplaus. Sekarang kesempatan untuk menanggapi hanya 1 menit. Silakan. Ya, baik, terima kasih. Jadi sebenarnya bagaimana dalam kepemimpinan kami itu kita rekrut ya, ASN itu 80% orang asli, kemudian 20% itu adalah profesional. Sehingga mereka ini mampu bisa melayani masyarakat kita secara baik, bisa masuk kantor, kemudian dia bisa aktif karena memang memegang jabatan dari 30 eselon 2 ini, itu secara keseluruhannya kita arahkan 23 jabatan kan orang asli. Hanya menjadi masalahnya adalah ASN ini, dia tidak percaya diri bahwa saya ASN mengabdi untuk daerah ini, untuk melayani masyarakat secara baiknya tidak ada. Ini yang jadi persoalan. Sehingga ke depan, mungkin menjadi tantangan untuk berbagi sehingga mereka ini bisa masuk kantor, pulang ke istirahat begitu, sehingga pelayanannya bisa dimaksimalkan secara baik. Saya pikir untuk lauk pauk kami sudah terakomodir secara baik. Ya, jadi satu kepala satu hari makan itu 35.000, sehingga untuk insentif untuk lauk pauk selama ini berjalan baik. Itu pun kita habis dari DAU kita itu 250 miliar habis untuk kita biayai ASN. Terima kasih. Kita berikan aplaus kepada kedua pasangan calon yang telah memberikan pertanyaan dan menanggapi. Masih kembali dipersilakan untuk memberikan pertanyaan pasangan nomor urut 1. Silakan. Waktu 1 menit untuk bertanya. Baik, kami tetap tema hari ini tentang pelayanan publik, maka Bapak berdua adalah sebagai incumbent yang pernah menjabat sebagai bupati dan wakil bupati, terkait dengan 5
program prioritas Bapak salah satunya adalah kesehatan. Nah, maka Rumah Sakit Fata Anggruk adalah rumah sakit milik Yayasan GKI yang dulu adalah rumah sakit rujukan di wilayah Pasifik maupun juga di Indonesia. Nah, ketika Bapak waktu itu menjanjikan bahwa akan membangun rumah sakit tipe B, nah progresnya sejauh mana di periode kedua ini untuk melanjutkan rumah sakit itu, karena sampai hari ini masih statusnya dari rumah sakit menjadi puskesmas. Terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan waktu untuk menjawab. Baik, terima kasih. Sebenarnya di rumah sakit itu Fata Anggruk itu milik gereja. Jadi 2017 itu kita sudah bangun rumah sakit, lalu kita minta izin ke gereja GKI untuk berikan rekomendasi kepada kami. Tapi karena memang gereja belum berikan rekomendasi kepada kami, sehingga pemerintah tidak bisa mengambil alih untuk statusnya. Ya, status dari rumah sakit Fata ke pemerintah tidak bisa, karena itu gereja milik. Jadi kita menunggu gereja sampai sekarang belum serahkan ke kami. Kedua, untuk menghadirkan salah satu rumah sakit itu kita sudah datangkan dengan namanya Ibu Dr. Eni Kenenggalem. Beliau ini adalah orang Anggruk. Kita fasilitasi untuk penyakit-penyakit apa yang ada di Anggruk itu sehingga kita bangun rumah sakit ini. Tapi sayang sekali beliau tidak pergi. Ya. Nah, jadi ini jadi masalah. Jadi antara orang asli dengan orang ini non Papua bagus. Jadi non Papua bisa masuk, pendatangnya orang aslinya kita sudah biayai, tapi tidak sampai di tempat sehingga kita tidak menemukan salah satu penyakit yang menular di Anggruk. Sehingga rumah sakit ini kita sudah usulkan. Tetapi mereka lihat dengan ada persyaratan-persyaratan yang membangun rumah sakit secara baik. Karena itu bukan kita janjikan, tapi kita sudah laksanakan. Cuma jadi persoalannya adalah pertama dari pihak gereja GKI di Tanah Papua untuk harus minta izin dan serahkan hasilnya. Sehingga direktur yang kita tugaskan juga, biaya APBD kita juga itu karena itu adalah anggaran negara. Sehingga ini menjadi persoalan. Kedua, petugas kita yang kita datangkan ini adalah beliau ini orang asli di sana, bisa pakai dengan bahasa daerah, sakitnya apa, ini apa, sehingga kita bisa menemukan untuk penyakit-penyakit yang muncul di daerah di situ. Dua hal ini menjadi kelemahan sehingga kita tidak bisa lagi untuk bisa mengangkat direktur atau bisa jadikan menjadi rumah sakit. Ini menjadi kendala sehingga ke depan kalau kami terpilih kembali lagi, kami akan rumah sakit itu dijadikan menjadi rumah sakit rujukan di wilayah bagian utara. Terima kasih. Terima kasih. Silakan waktu 1 menit untuk menanggapi jawaban yang telah diberikan. Baik, memang ketika kami lihat dari segi fasilitas, ada beberapa yang sudah terbangun, tetapi sampai hari ini rumah sakit tersebut tenaga baik itu kepala puskesmasnya sampai dengan stafnya belum ada, sehingga ini menjadi perhatian kita ke depan supaya tenaga medisnya kemudian kepala puskesmasnya harus di tempat, karena dari 16 distrik yang ada di wilayah di situ sebenarnya tempat itu menjadi pusat untuk mereka bisa dapat melayani terutama di bidang kesehatan, karena ketika mereka dari sana ke ibu kota DKI itu jauh sekali dan dengan kesulitan penerbangan karena di sana hanya menggunakan pesawat. Nah, sehingga itu ke depan akan menjadi perhatian khusus supaya di wilayah itu tercover ketika kita melengkapi fasilitas tetapi juga dipenuhi dengan sumber daya manusia yang memadai. Terima kasih. Ya, kita berikan aplaus kepada kedua pasangan calon yang telah menjawab dan menanggapi. Masih kesempatan memberikan pertanyaan, saya berikan kepada pasangan calon nomor 2 untuk memberikan pertanyaan yang telah disiapkan. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada KPU yang memberikan kami tema untuk 3 hal. Tema pokok adalah birokrasi, pelayanan publik, dan kesejahteraan. Nah, ini muncul apabila kedua calon mereka menyampaikan moto adalah pemulihan. Moto pemulihan. Kalau menurut saya, pemulihan ini kata-kata hamba-hamba Tuhan, penginjil, evangelis. Nah, sedang kami melaksanakan pemerintahan, Pak Bupati dengan saya. Nah, kenapa? Penilaian seperti apa? Kekurangan seperti apa?
lalu Bapak angkat moto pemulihan. Pemerintahan sedang berjalan, usia hampir 17 tahun, umur Kabupaten Yahukimo. Terima kasih. Silakan waktu 2 menit untuk menjawab. Baik, untuk sebuah tema adalah hak, siapapun bisa pakai tema apa saja, tapi bukan asal memilih tema, tapi sesuai dengan kondisi yang ada. Kami kenapa kasih tema pemulihan Yahukimo? Yang pertama, damai sejahtera yang sesungguhnya itu hilang. Dengan peperangan, dengan pembunuhan yang terjadi. Jadi bukan pelaksanaan pemerintahan yang berjalan. Pemerintahan itu akan ada selama pemerintah Republik Indonesia ini masih ada. Pemerintahan tidak akan berhenti. Tapi bagaimana kita memberikan jaminan keamanan kepada orang? Bagaimana kita memberikan perlindungan hak asasi manusia? Bagaimana orang dari Nusantara kita lindungi? Bagaimana hukum dan keadilan kita tegakkan? Ini yang hilang. Sehingga ini harus dikembalikan. Hubungan dengan gereja sebagai mitra yang terdekat, ini pun menjadi terhambat. Sehingga kami memberikan tema pemulihan itu supaya betul-betul kembali dengan visi misi mendirikan daerah Kabupaten Yahukimo itu adalah damai dan sejahtera. Damai di dalam rumah, baru sejahteranya akan ditambahkan. Dari hasil kerja, ketenangan, ketentraman, kedamaian, kesejukan, itu akan diberikan. Itu yang jadi kerinduan rakyat Yahukimo hari ini. Dan jangan ada pertumpahan darah. Itu yang kami akan memberikan perlindungan kepada masyarakat Nusantara yang ada di Kabupaten Yahukimo. Kerjasama dengan TNI dan Polri, memberikan keamanan, membawa orang ke pengadilan, supaya tidak ada orang satupun di dunia ini yang bisa menghabiskan nyawa manusia, kecuali Tuhan. Sehingga tema pemulihan yang kita pilih itu bukan asal-asalan, tapi kondisi real hari ini seperti itu. Sehingga gereja harus berbicara tentang suara kenabian. Kenapa umatnya seperti ini? Pemerintah harus memberikan perlindungan. LSM harus bicara. Begitu. Sehingga kita akan memberikan dampak. Terima kasih. Waktu 1 menit untuk menanggapi jawaban yang telah diberikan. Kalau begitu, 12 suku, 518 kampung, bahasa daerah yang berbeda-beda. Kami angkat birokrasi kemarin, keterwakilan kesukuan ada semua. Tadi calon bupati menyampaikan 80%. Kenapa cengeng? Kenapa marah-marah? Tidak mau masuk kantor? Insentifnya tinggi. Diangkat juga anak pribumi semua. Masing-masing keterwakilan suku. Tapi sampai hari ini malas masuk kantor. Di dunia ini Tuhan, tuan dan hamba. Bapak Bupati sebagai tuan. Kepala dinas, kepala badan, kepala kantor sebagai hamba. Terima kasih, waktu Anda telah selesai. Kita berikan aplaus kepada kedua pasangan calon yang telah memberikan pertanyaan, kemudian menjawab dan menanggapi. Kita lihat bahwa jawaban-jawaban konstruktif, pertanyaan-pertanyaan konstruktif yang dibangun mengeksplor tema kita pada malam hari ini. Hadirin dan pemirsa, kita baru saja melihat debat di antara para calon. Kita akan masuk pada segmen yang berikutnya, yaitu closing statement, namun kita akan jeda setelah pariwara berikut ini.
Tanpa disadari, virus dapat menyebar di sekitar kita melalui hal yang dilakukan sehari-hari. Virus tersebut dapat menular secara berantai, mulai dari satu orang ke orang yang lain, lalu ke orang lainnya lagi, hingga dapat menular ke banyak orang. Kita dapat mencegah penyebaran virus. Tutup hidung dan mulut ketika batuk atau bersin. Buang tisu bekas pakai ke tempat sampah tertutup. Cuci tangan pakai sabun sesering mungkin. Semakin banyak yang mencegah, semakin banyak yang terlindungi. Hai, sudah tahu dong soal virus corona yang saat ini lagi heboh sejagat. Virus corona atau yang dikenal juga dengan novel coronavirus adalah virus baru penyebab penyakit saluran pernafasan. Virus ini masih satu keluarga dengan virus penyebab SARS dan juga MERS yang sangat disayangkan sampai saat ini belum tersedia vaksinnya. Jadi kita perlu waspadai gejala klinisnya. Gejala klinis virus corona diantaranya adalah demam, batuk, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, letih, dan juga lesu. Mudah, lakukan 3 langkah cegah. 1. Tutup mulut saat bersin atau batuk, kalau perlu menggunakan masker ya. 2. Cuci tangan hingga bersih menggunakan sabun atau menggunakan cairan antiseptik. 3. Jaga kesehatan dengan perbanyak mengkonsumsi buah dan sayur, serta hindari mengkonsumsi daging setengah matang dan rutin berolahraga. Benar, yuk lakukan 3 langkah cegah agar kita terhindar dari resiko terkena virus corona. Tutup, cuci, jaga. Tanpa disadari, virus dapat menyebar di sekitar kita melalui hal yang dilakukan sehari-hari. Virus tersebut dapat menular secara berantai, mulai dari satu orang ke orang yang lain, lalu ke orang lainnya lagi, hingga dapat menular ke banyak orang. Kita dapat mencegah penyebaran virus. Tutup hidung dan mulut ketika batuk atau bersin. Buang tisu bekas pakai ke tempat sampah tertutup. Cuci tangan pakai sabun sesering mungkin. Semakin banyak yang mencegah, semakin... Hadirin pemirsa dan pendengar, kembali lagi pada debat publik putaran pertama pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo tahun 2020. Pada segmen terakhir ini, kita akan melihat pernyataan penutup dari kedua pasangan calon. Waktu yang diberikan hanya 2 menit. Kesempatan pertama, saya berikan kepada pasangan calon nomor urut 2, Abok Busuk MA dan Julianus Heluka SH. Tanggal 9 Desember. Ingat, tanggal 9 Desember tahun 2020, pilih nomor urut 2, Abok Busuk dan Julianus Heluka. Yahukimo, rumah kita bersama. Terima kasih. Masih ada tersisa 1 menit. Warga masyarakat suku Kimyal yang terdiri dari 51 distrik, 517 kampung, saya percaya bahwa dalam hatimu pasti akan memilih
Abok dan Julianus, pilihan kalian adalah pilihan yang tepat, jelas, sudah tahu apa yang kami kerja, dan kami akan lanjutkan untuk periode 2020-2025. Karena itu saya bersama dengan Pak Julianus pesan, kita adalah semua ini adalah anak-anak asli Yaukimo. Tapi pilihan yang tepat itu ada di nomor 2 untuk lanjutkan jilid 2. Terima kasih. Silakan, mungkin ditambahkan. Lebih khusus suku Ngalik dan Hubla. Terima kasih banyak Bapak-bapak, Ibu percayakan kami periode pertama. Dan hari ini kami maju kembali karena kami melihat tidak cukup 5 tahun yang kami lalui. Sehingga tanggal 9 Desember persatuan, kekompakan, harga diri menjadi pemenangan utama bagi Abok dan Julianus. Terima kasih. Nakorwa, 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 nakorwa. Kita berikan aplaus kepada pasangan calon nomor urut 2. Berikutnya, pasangan calon nomor urut 1. Didimus Yahuli SH dan Esau Miram SIP. Waktu 2 menit ketika Anda mulai berbicara. Saya Didimus Yahuli dan Esau Miram mengucapkan terima kasih dan rasa syukur kepada Tuhan sebab kasih setianya, berkat pertolongannya, sehingga dalam perjalanan panjang Tuhan telah kawal kami. Sehingga hari ini kami ada di mimbar yang terhormat ini, memberikan siapa kami dalam perjuangan ini. Yang baik telah kami sampaikan. Kamu ambil, masyarakat ambil yang baik, tapi yang kami sampaikan adalah ketulusan dari hati kami. Itu yang kami sampaikan, dan tanggal 9 jangan lupa coblos nomor urut 1. Kita juga ada tanggal 10, tanggal yang istimewa. Selamat Hari Pahlawan Nasional untuk negara Republik Indonesia, dan juga tanggal 10 adalah Hari Dies Natalis Universitas Cendrawasih, alma materku yang ke-58. Selamat Hari Dies Natalis Universitas Cendrawasih, dan juga besok kami akan merayakan hari ulang tahun Partai Nasdem. Tanpa Nasdem, kami dua tidak berdiri di sini. Tanpa Hanura, kami dua tidak berdiri di sini. Tanpa Perindo, kami dua tidak berdiri di sini. Tanpa Golkar, kami dua tidak berdiri di sini. Terima kasih untuk partai pendukung. Dan selamat ulang tahun untuk besok. Partai Nasdem yang ke-9. Maju terus, dan Tuhan memberkati kita. Sekian dan terima kasih. Kita berikan aplaus kepada pasangan nomor urut 1. Inilah calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Yahukimo. Mereka adalah putra-putra terbaik Yahukimo yang akan memimpin 5 tahun ke depan. Kita berikan aplaus lagi kepada kedua pasangan calon kita di malam hari ini. Hadirin dan pemirsa, bahkan pendengar, khususnya masyarakat Yahukimo, penyampaian closing statement ini sekaligus menutup debat putaran pertama kita pada malam hari ini. Semoga debat kandidat ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat untuk menentukan pilihannya pada pemilu kada tanggal 9 Desember tahun 2020. Siapa calon yang akan memimpin kabupaten 5 tahun ke depan? Pilihannya ada di tangan Bapak Ibu, saudara-saudari masyarakat Kabupaten Yahukimo. Demikian seluruh rangkaian debat ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Jackson Yumame undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di debat kandidat berikutnya. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Papua Pulau Indah. Aku punya
kasih